Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha membuat hati kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, empati, mudita, ikut berbahagia, dan UPK, keseimbangan batin. Berjumpa lagi bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema pentingnya moderasi dan toleransi dalam beragama bagian kedua. Ya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya. Beliau adalah Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palembang, Sekretaris LPTG, Lembaga Pengembangan Tipitaka Gata Provinsi Sumatera Selatan, Komunikasi Lintas Agama di Permabudi Provinsi Sumatera Selatan, dan beliau juga adalah Kepala Sekolah SMA Maitreya Wira. Beliau bernama Regen Kusuma ST. Ya, berjumpa lagi ya Romo ya. Siap. Sehat Romo? Sehat selalu sih. Sehat, Bahagia ya. selalu, sukacita selalu. Mantap Romo. Oke, baik. Kita juga kedatangan dari audiens kita dari siswa-siswi Diklat Budaya Kasih Mahawihara Maitreya Duta. Ya, berjumpa lagi ya adik-adik semua yang di sini ya. Sehat bahagia selalu di sini ya. Oke, baik Romo, kita langsung saja. Tadi yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai moderasi dan toleransi beragama. Nah, tadi kan kita sudah bahas secara keluarga ya. Nah, kalau menurut Romo sendiri sekarang bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi toleransi beragama ini? Silakan Romo. Terima kasih Singgi ya. Ya. Jadi sebelumnya kita udah bicara bahwa moderasi ini sangat penting. Moderasi adalah sebuah proses yang kita harapkan akan menjadi sebuah hasil, yaitu toleransi antar umat beragama. Hal ini penting karena ketika kita toleransi telah terjadi, maka arah ke damai itu pasti terjadi dong. Prinsip sebuah negara adalah kalau rakyatnya bersatu, damai, rukun, maka rencana-rencana dari pembangunan negara akan berjalan dengan lancar. Setuju sih? Setuju. Karena setelah rencana-rencana berjalan, maka pemerintah akan membuat sistem-sistem, kemudian membangun, dan itu akan lebih mudah karena semuanya akan bersinergi bersama untuk membangun tadi. Nah, kalau kita ditanyakan bagaimana peran pemerintah dalam proses moderasi, toleransi beragama, wah, negara kita sangat luar biasa loh. Negara kita tuh negara beragama, setuju ya? Jadi negara yang memiliki yang masyarakatnya itu memiliki agama. Negara yang sangat mendukung aktivitas beragama. Di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar sudah disebutkan, benar nggak? Di mana negara menjamin kemerdekaan bagi setiap masyarakat kita untuk beribadah. Betul? Singkatnya beribadah. Memilih agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Dukungan pemerintah sangat luar biasa. Dan di 2016 itu kita juga ada dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama melalui permen dari SKB 2 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian juga hal-hal lain mengenai toleransi itu diatur dan didukung dari semua tingkatan jajaran. Pemerintah sangat mendukung hal ini. Kemudian di tahun 2019 yang saya ingat juga dari Kementerian Agama, dari Balitbangnya mengeluarkan buku mengenai moderasi beragama. Juga ada buku sakunya. Buku saku? Iya, buku sakunya. Saya nanti kirimkan ke Singgi ya. Iya, buku sakunya. Buku saku itu merupakan ringkasan dari buku tadi, buku moderasi beragama tadi. Dan simple dan kita bisa pelajari semuanya. Jadi proses dukungan dari pemerintah ini sangat luar biasa kepada kita. Lihat aja, kita nggak usah jauh-jauh di Sumsel, di Palembang. Berapa banyak sih tempat ibadah yang ada di Palembang? Banyak ya? Banyak pasti. Apakah semua agama ada? Bisa dibilang hampir. Hampir. Semuanya ada. Jadi pemerintah sangat mendukung. Jadi pemerintah sangat memberikan dukungan kepada moderasi beragama ini. Tuh. Luar biasa ya, berarti pemerintah benar-benar sangat gencar ya, dan pemerintah juga sangat memfasilitasin mengenai toleransi beragama ini, karena mungkin ya
pemerintah pun pasti sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, Kayak betul. gitu ya, bersama-sama Betul. tapi satu ya kayak gitu. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mantap. Jadi memang makanya oleh karena itu pemerintah sangat-sangat memfasilitasi ini mulai dari pembimas ya, seperti kemarin pembimbing masyarakat agama Buddha kita membuat suatu event untuk moderasi dan toleransi iya, kayak betul, gitu ya. betul. Oke, baik Romo. Terus kalau kita berbicara mengenai toleransi ini, apakah ciri-ciri orang yang radikal yang dapat menyebabkan runtuhnya toleransi? Karena kita tahu bahwa pemerintah kan sudah berupaya, tapi tetap ada pihak-pihak yang tanda kutip seperti tadi salah satu fanatisme yang kita bahas pada topik selanjutnya dan radikal. Silakan. Ya, radikal ya. Radikal ini udah sampai ke tahap yang sudah melanggar aturan. Apakah Tadi di atas kalau fanatisme radikal? iya, betul. Kalau fanatisme, kita masih bisa anggap fanatisme itu bisa ke arah positif dan negatif. Ketika fanatisme tadi kita anggap sebagai sangat percaya dengan suatu agamanya, tapi dia benar-benar mempelajari esensi agamanya secara baik, wah, saya rasa dia akan melebihi yang lain dong. Dia akan bisa lebih mengalah, dia akan menjalankan moderasi dengan sangat baik. Tapi kalau sudah ke arah yang negatif, dengan memaksakan agamanya, memaksakan orang harus sesuai dengan yang dia pelajari, hanya belajar sepotong, nah itu baru. Dan ketika itu melewati aturan, melanggar aturan, kemudian memaksakan lagi dengan cara yang salah, maka itu baru masuk ke area radikal tadi. Nah, radikalisme ini kadang-kadang juga ditunjang oleh banyak hal ya, banyak faktor eksternal dan banyak faktor internal. Masukan-masukan dari yang punya keinginan lain, nah itu yang membuat radikalisme ini bisa berkembang. Saya ingat, nah ini untuk negara ya, saya ingat waktu Indonesia, saya penyuka bola pada saat mahasiswa. Ya. Saya ingat waktu itu Manchester United mau berkunjung ke Indonesia. Jakarta kalau saya nggak salah, mau berkunjung ke Indonesia. Wow, saya selama ini menunggu tidak ada klub besar yang mau ke Indonesia. Seingat saya pada saat saya masih dari kecil sampai ke besar itu. Tidak ada. Bayangkan kalau Manchester United itu pada saat itu klub nomor 1 di dunia. Ketika dia datang, pasti klub-klub lain mau datang. Setuju? Benar. Nah, tidak lama, 1 bulan atau berapa lama sebelum kedatangan itu, boom, peng, di Jakarta. Saya ingat. Sudah terbayang di pikiran kita. Wah, ini sengaja. Kalau bagi saya ini unsur kesengajaan. Kalau ada bom, jadi datang nggak dia? Enggak. Kalau nggak jadi datang, apa yang terjadi pada negara? Ya. Terganggu dong. Terganggu. Proses yang tadi mau maju, ada aja yang mengganggu. Ya, maju, ada aja yang mengganggu. Nah, ini salah satu contoh radikalisme. Mereka yang menjalankan itu, ngebom itu, mungkin diberikan kata-kata yang sesaat. Mereka nggak ngerti soal ini. Tapi ada yang giring atau apa. Yuk kita bersihkan diri kita. Ya, memang radikalisme ini salah satu tantangan yang luar biasa. Di ajaran agama Buddha, kita ada kenal 3 racun, betul nggak? 3 akar kejahatan. Ada apa? Loba. Loba itu adalah artinya keserakahan. Ada dosa, bukan loba ya, loba. Ya. Ada dosa. Dosa itu artinya kebencian dan moha. Moha artinya kebodohan. Ya. Kebodohan. Ini bukan kebodohan yang kita bilang bodong ini. Kalau saya bisa bilang, kalau secara lahiriah kita sebenarnya semuanya bodoh. Dalam arti kata positif ya, karena kita mau belajar. Karena kita bodoh, kita mau belajar. Kita punya cawan yang belum kita isi, jadi kita perlu isi untuk belajar. Kita isi dengan hal-hal baik. Kemudian kita bisa pilih, maka kebijaksanaan kita bisa muncul. Betul? Dari proses belajar itu kebijaksanaan kita bisa muncul. Nah tadi ada prinsip keserakahan. Ada kebencian. Serakah ini kan bahaya ya. Saya mau diri saya maju, saya nggak mau kalian maju. Benar. Akibatnya saya akan menggunakan segala upaya untuk membuat kalian tidak maju. Sama ini prinsip. Kalau bicara tentang luas banyak sekali. Kemudian kebencian, nah ini bahaya lagi. Satu dari 3 racun ini benci.
benci sekali sama kamu. Saya benci sekali sama kamu Singgi. Waduh, benar-benar cinta ya. Iya, saya benci sekali. Nah ini bahaya. Kebencian itu bisa membuat kita ini. Dan masuklah ke tidak kebijaksanaan tadi. Karena kebodohan dia, makanya dia sangat benci, dia sangat serakah. Dia tidak menjadi bijaksana dalam hidup dia. Padahal untuk apa? Kita semua satu keluarga, betul? Nah radikal ini hadir di gitu. Biar mungkin saja orangnya tidak bijaksana. Akibatnya dia bisa dirasuki oleh pikir-pikiran yang negatif tadi. Tidak bijaksana dan Radikalisme di bidang agama, jangan salahkan agamanya. Agama tuh mengajarkan moderasi, agama tuh baik nilai-nilainya. Setuju ya? Benar. Setuju. Yang radikalnya orangnya, karena dia mendapatkan paham yang salah, inputan yang salah, dia tidak terjemahkan, dia tidak lakukan proses analisis, dia langsung ambil hipotesis tadi jadi kesimpulan, ya bahaya dong. Oh, hipotesis jadi kesimpulan. Nah, benar kan? Mungkin dia percaya kata-kata mungkin tadi, benar nggak? Ya mungkin, tapi harusnya dicari tahu lah. Benar? Akibatnya kita baru tahu hasil-hasilnya. Nah, hal-hal ini makanya pentingnya di pendidikan, edukasi dari dasar. Kemudian menerapkan pola-pola yang benar dari metode-metode ilmiah tadi, praktik nyata. Jadi mengajarkan mereka jangan kalau ketemu sesuatu jangan langsung hipotesis dong. Cari tahu dulu seperti yang tadi kita sebelum di sesi, cari tahu dulu, ambillah data pembanding, baru kita bisa analisis dan simpulkan betul. Nah, baru itu yang terbaik. Ya. Jadi luar biasa di sini. Jadi yang seperti yang Romo bilang bahwa supaya seorang tidak radikal, dia harus melihat, menganalisa dan menelaah kembali lebih dalam seperti yang Romo katakan ya. Jadi yang digunakan bukan hanya telinga, tapi yang digunakan juga mata, juga yang pasti pikiran, logika berpikir digunakan. Telaah. Tidak ada salahnya kok menelaah. Oke, Romo, baik, udah yang sangat luar biasa. Romo sempat mengatakan bahwa ada 3 akar ya, loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Apakah iri dan dengki itu termasuk ke dalam sini, Romo? Karena kan kita tahu bahwa salah satu penyebab dari radikal dan fanatisme ini ada unsur kebencian di dalamnya, Romo. Bagaimana pendapat Romo? Ya, tadi udah dijelasin 3 unsur ya. Loba, dosa, moha. Dosa tadi kebencian. Kalau ditanya soal iri, dengki juga masuk ke dalam sana, kebencian. Tapi juga ini 3 hal yang saling bergabung ya Singgi ya. Saling bergabung. Kebencian juga bisa timbul karena ketidaktahuan tadi. Informasi yang sepotong. Singgi, adikmu ambil uang kamu. Nah, langsung, wah kelewatan orang ini. Nah gitu ya, kok uang saya diambil? Dia nggak tahu kalau tiba-tiba mama lagi butuh uang dan tiba-tiba kebetulan uang Singgi ada di sana, ambillah dulu nanti saya baru jelasin sama Singgi. Bener nggak? Bener kan? Tapi ketika sesaat tadi langsung timbul kelewatan. Nah jadi hal-hal tadi, makanya yang kita harus lakukan adalah tadi menerjemahkan dahulu, mencari tahu why-nya, data jelas baru itu. Hal-hal itu bisa timbul. Nah proses sesaat tadi, mengambil kesimpulan sesaat langsung tadi, itulah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ingin. Berarti mengambil kesimpulan sesaat ini yang kata kuncinya ini ya. Sesaat, sepotong, informasi sepotong kan. Oke, Romo, kalau kita berbicara mengenai radikal dan kebencian, jadi ini saya ada cerita ini dari kisah nyata. Jadi ada orang yang bisa dibilang dia itu guru. Mungkin di sini kita perlu menggarisbawahi peran agama Buddha ya. Jadi dia self proclaim kalau orang itu adalah guru. Tadi kan Romo kan sudah pernah bilang bahwa seorang guru agama Buddha dia harus moderat dan toleransi. Jadi orang ini guru dan dia berbicara mengenai agama Buddha lah ya, kayak gitu kan. Nah, tetapi di tengah jalan ya di tengah jalan berubah, Romo, yang haluannya ke arah agama Buddha menuju ke arah radikal dan fanatisme. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Tapi jangan dijawab dulu, Romo, ya, karena kita para pemirsa penasaran. Mungkin Romo akan menjawab setelah pesan-pesan berikut ini.
Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema pentingnya moderasi dan toleransi beragama bagian kedua. Oke Romo, mungkin tadi kan ada peserta yang penasaran ya dengan pertanyaannya. Jadi saya ulangi lagi Romo, bagaimana jadi ceritanya seperti ini Romo. Orang ini dia bisa dibilang mengaku seorang guru agama Buddha kayak gitu. Memang beliau ini adalah seorang guru Jepang di bukan kota Palembang lah, di tempat lain ya. Nah waktu itu kita pernah ketemu, tapi di tengah jalan itu haluannya berubah dari yang berbicara mengenai agama Buddha berubah menjadi mengarah ke arah radikal dan fanatisme kayak gitu tuh. Nah bagaimana menurut pandangan Romo mengenai ini, dan setelah dilihat rupanya ada dampaknya ke orang yang sudah mengikutinya kayak gitu Romo. Nah jadi kan kita berbicara di sini kan mengenai tiga hal ya, peran agama Buddha, radikalisme, dan fanatisme. Bagaimana menurut tanggapan Romo? Artinya bisa dikatakan dia juga guru palsu ya. Iya. Mungkin seperti itu, tapi kan betul. kita di masyarakat kita nggak tahu bagaimana kita membedakannya, apalagi dia seorang figur kayak gitu tuh. Nah bagaimana menurut tanggapan Romo? Tadi di proses moderasi kita bisa bilang tentang adil dan berimbang, betul? Oke. Menerima data juga harus tahu adil dan berimbang. Harus ada pembanding, benar? Tidak bisa serta-merta mendengar aja, percaya langsung, masuk langsung percaya semuanya. Harus dibalikin dengan edukasi. Belajar di sekolah juga nggak satu buku, benar nggak ya? Ada buku pegangan, ada buku yang lain-lain, betul? Jadi banyak pembanding-pembanding. Satu rumus belum tentu bisa kita telaah benar nggak? Tapi kita butuh cara-cara lain sehingga cara itu akan lebih baik untuk kita. Setuju? Setuju. Jadi ketika, ya ini untuk yang belum ketemu dengan kasus itu, maka kita teman-teman, saudara-saudaraku, ketika kita bertemu, ketika ada yang membabarkan begitu, ya nggak apa-apa, kita terima. Tapi bukan berarti semuanya harus dipercaya. Kita akan melakukan pembandingan. Sesuai nggak dengan hati nurani kita? Apakah kalau tidak sesuai ya bahaya. Kalau sudah berjalan, nah Singgi sudah menyadari itu. Singgi menyadari itu ketika bicara, oke, good, bagus. Iya. Ketika dia masuk ke tahap ya, yang pertama yang sudah radikal, maka Singgi bisa menarik diri. Menarik diri. Kadang radikal itu seperti yang saya bilang tadi, fanatisme. Kalau dia masih normal, bisa diajak bicara, oke. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Kita lebih baik mundur satu langkah, Benar. maju 3 langkah. Betul nggak? Dengan kita mundur, ya kita tidak akan perlu lagi mengindahkan hal-hal begitu, betul? Jadi itulah tadi, ketika tidak lepas dari 3 racun, ada rasa keserakahan di dalam diri dia. Mau memimpin, mau berkuasa, mau semuanya. Ada rasa kebencian dalam diri dia. Benci pada sesuatu, benci. Kemudian ketidakbijaksanaan dalam diri dia. Hal-hal yang begini, ketika dia mengetahui nilai-nilai agama luhur, tapi ternyata dia ada kedok di dalamnya. Ini artinya kan dia memang masih di lingkup moha. Setuju ya? Masih tidak bijaksana dalam diri dia. Berarti dia masih belum mengerti intisari dari agama yang dia pelajari dong. Betul kan? Nah, itu yang terjadi pada dirinya. Ya udah, tugas kita tadi membantu mengedukasi, tapi kalau tidak ya mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Apalagi misalnya ternyata yang Singgi temui adalah seorang biku. Atau misalnya orang yang memang sudah di atas posisinya. Saya pernah dengar dari pandita ya, kalau kita dari pandita, ketika kita memberikan masukan, mungkin menurut kita benar nggak? Tapi kita memberikan masukan sekali, nggak didengar. 2 kali nggak didengar, 3 kali nggak didengar, 4 kali nggak didengar, 5 kali nggak didengar. Padahal menurut kita benar, udah kita mundur. Mungkin ada penyampaian salah, kita kuatkan dalam doa kita. Benar nggak? Kita kuatkan dalam doa kita, semoga nanti sang biku atau kita punya junjungan itu bisa ngerti, bisa ini, toh kembali ke atas. Nanti pasti ada jalan yang terbuka untuk beliau. Nah hal-hal begitu, mundur satu langkah bukan berarti kita tidak apa-apa. Masukkan dalam doa kita, benar kan? Tetap kita jalan yang benar. Benar. Jadi kita memberikan yang terbaik, tapi sisanya kita kasih peran ke orang lain. Betul. Seperti kata Pak Regen tadi, ada peran jempol, ada peran tak terlihat ya. Ada peran tak terlihat iya. ya. Oke. Jempol nggak sama telunjuk bisa, tapi jempol nggak bisa ke kelingking. Maka tugas kita minta bantuan telunjuk. Oh iya benar ya. Telunjuk nggak bisa ke kelingking ya. Iya, benar kan. Nah ada peran-peran sendiri kok.
Oke. Baik, uraian yang luar biasa. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan. Kita akan membuka 2 pertanyaan. Silakan rekan-rekan bagi yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, kalau dalam toleransi beragama itu bisa meningkatkan kebahagiaan batin atau tidak? Oh, jadi pertanyaannya sangat biasa. Jadi ketika toleransi ya bisa meningkatkan kebahagiaan batin atau enggak? Silakan Romo. Kedua kita semoga semua makhluk berbahagia. Setuju? Iya. Hal pertama untuk kebahagiaan batin kata dia batin yang bahagia ya. Iya, batin yang bahagia. Ketenangan batin aku kebahagiaan batin ya. Pertama dari diri kita ya. Pertama jangan kita berharap kita yang duluan bahagia. Betul? Kalau kita udah bahagia duluan ya apa yang halangannya, benar nggak? Ketika kita udah bahagia ya pasti kita toleran, pasti kita moderat, betul nggak? Kalau kita udah moderat, udah sampai ke toleran, ya sudah aman. Apapun itu pasti kita bahagia. Setuju? Setuju. Ya, jadi harus dimulai dari diri kita. Oke, itu sih. Dimulai dari diri kita, kemudian kita bahagia, sudah bahagia kita pasti moderat dan toleransi kayak gitu ya. Hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Singgi. Ya, Bisa sama-sama. bertemu dengan adik-adik semua, ya, bisa bertemu juga dengan kameramen di sana, ya, bisa bertemu dengan semua orang di sini. Dari awal kita udah bahagia, kita sudah pasti tersenyum. Setuju Benar. ya? Kalau udah bahagia ketemu ini keluarga semua senyum dong, bener nggak? benar, Nggak mungkin saya cemburu, bener nggak? Tapi senyum, bahagia. Nah kalau tanya kebahagiaan batin, udah bahagia, apalagi yang dibutuhkan? Otomatis ya itu Otomatis, ya. ya. Oke, luar biasa. Jadi otomatis pasti batinnya bahagia. Oke, selanjutnya kita akan membuka satu lagi sesi pertanyaan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sandy. Saya ingin bertanya, bagaimana mengatasi kelompok radikal? Oh, tadi kita sudah bicara mengenai ciri-ciri orang yang radikal ya. Iya. Sekarang kelompoknya kayak gitu tuh. Kelompoknya ya. Iya, kelompoknya. Ya, Iya. mungkin silakan Romo. Kelompok ini sudah besar ya. Berarti Kelompok kan minimal 2 ya namanya kelompok benar ya. kelompok Oke. radikal. Iya. Sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, kalau memang ada kelompok yang radikal, karena sudah kelompok mungkin kita tidak bisa ke sana ya. Serahkan sama tokoh-tokoh, organisasi-organisasi atau forum yang memang ditugaskan untuk itu, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, dan nanti dia mediasi, atau serahkan sama aparat pemerintah. Jadi saya rasa itu lebih baik daripada kita yang masuk, kita yang sendiri dari sendiri itu akan tidak mudah. Karena kelompok radikal berarti dia sudah punya sebuah kepercayaan. Nah, bukan hal yang mudah ya. Ini ada psikologinya dan yang lainnya. Jadi serahkan sama yang memang teruji, serahkan sama yang memang berpengalaman di situ. Jadi ya tugas kita apa? Kita jauhi, kita doakan semoga dia lebih baik dan kita jangan terpengaruh. Itu aja. Jadi selebihnya kita serahkan aja. Karena memang ada yang bisa kita kerjakan, yang harus kita kerjakan. kayak Semuanya gitu ya. kan punya peran ya. Iya. Peran guru mengajar, mengedukasi. Nah, peran dari pemerintah itu. Ya, ada pihak keamanan, ada pihak-pihak yang lain ya, serahkan. Tidak semuanya harus kita dong. Kalau makan barengan. Makan barengan, Iya. benar. Ya. Pasti dong kayak gitu. Makanya itu Iya. saling melengkapinya Iya. di situ tadi itu ya, peran Betul, pemerintah. betul. Oke, apakah sudah jelas? Oke, baik Romo Regan. Tadi kan kita kan bicara mengenai kelompok radikal, pasti kan harus ditangani oleh pemerintah, benar dong? Betul. Nah, jadi pertanyaannya begini, edukasi seperti apa yang harusnya digerakkan pemerintah dalam hal toleransi ini, terutama supaya dia bisa mengatasi kelompok yang radikal ini? Silakan. Pemerintah banyak ya. Jadi ini yang saya tahu aja ya, benar ya. Karena saya tergabung di FKUB Kota Palembang sebagai bendahara juga. Jadi itu salah satu forum yang dibentuk untuk kerukunan umat beragama. Ya kalau rukun ya pasti ada moderasinya dong, pasti benar kan? Jadi proses untuk rukun adalah moderasi. Kita bertemu dengan tokoh-tokoh dan kita saling berbagi. Kita berbagi, kita saling mengerti satu sama lain. Jadi ketika ada kegiatan di agama lain, maka kita bisa datang bersama dan lain-lain. Saling mengenal. Dan nanti saling berbagi informasi tentang agama kita, apa yang kita pelajari, bagaimana cara kita, sehingga bukan berarti mau cara kita lebih baik, enggak. Dia tahu,
dan dia mengerti, dan ketika kita melakukan, berarti dia udah tahu bahwa kita melakukan. Dia memberikan kesempatan, kita sama-sama melakukan itu. Itu salah satu contohnya, dan itu forum ini dibentuk oleh pemerintah, forum bentukan pemerintah. Dan tadi juga kan pemerintah concern sekali mengenai moderasi sampai membentuk buku moderasi beragama, ada buku sakunya tadi kan. Hal-hal ini upaya pemerintah luar biasa kok, sosialisasi, dan juga ada kalau di Bimas, di Dirjen itu ada penyuluh agama kan. Guru-guru tadi yang terlibat, guru agama sebagian itu masuk di penyuluh agama. Oh gitu. Mereka edukasi, mereka sosialisasi mengenai aturan-aturan pemerintah. Mereka sangat gencar sekali berarti. Gencar. Karena itu penting. Moderasi agama saat ini penting. Moderasi beragama ya, sangat penting. Karena memang negara kita negara beragama. Salah satu aspek yang besar di negara kita adalah agama. Jadi moderasi beragama itu penting. Ditanyakan pemerintah sangat concern. Ya. Kita di pendidikan, nah ini masuk ke pendidikan. Karena saya kepala sekolah jadi masuk sedikit nggak apa-apa ya. Iya, silakan, nggak apa-apa. Jadi kita Masuk sekarang banyak pun di nggak kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka. Dari Oke. kurikulum merdeka kita belajar tentang P5, project penguatan Pancasila, pelajar Pancasila. Proyek penguatan Pancasila. Iya, jadi Oke. kita pemerintah sangat concern sekali. Ada hal-hal utama penting yang harus diedukasi selalu kepada siswa-siswa, juga kepada guru-guru. Nah itu pelajar Pancasila. Saya ada kutipan kalau pengertian dari pelajar Pancasila ya. Mau saya ngutip dulu. Jadi pelajar Pancasila adalah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Poin awal pertama kan sudah terlihat ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sana ada moderasi beragama, berakhlak mulia. Kalau akhlak mulia, maka dia akan dahulukan kemanusiaan. Setuju? Benar. Setuju ya? Setuju. Nah, ini berkebinekaan global itu artinya dia menghargai semua pendapat orang lain. Dia menghargai. Saya hargai Singgi, saya hargai teman-teman di sini. Nah, dengan cara itu, dengan edukasi ke dalam siswa, ke dalam anak-anak sedari dini, maka proses moderasi akan berlangsung. Toleransi pun pasti ada. Hasilnya pasti luar biasa. Setuju ya? Setuju. Iya. Oke, berarti di sini dari pendidikan kita masuknya ya, Romo ya, bahwa tadi 6P itu apa aja? 6 Pancasila itu? P5. P5 ya? Iya, berarti. P5. Pelajar Pancasila, ya benar. Coba boleh diulangi lagi. Beriman, Beriman ya. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Beriman, bertakwa, terus berakhlak mulia, berakhlak mulia dan berkebinekaan global, berkebinekaan global ya. bergotong royong, Bergotong royong, mandiri, mandiri, bernalar kritis, bernalar kritis dan kreatif. ya. Jadi disinilah dengan mengembangkan poin-poin di sini, jadi seseorang itu bisa lebih moderat dan dia pasti bisa lebih mengembangkan toleransi pasti ya. Betul, menjadi pelajar Pancasila ya. Karena memang lambang negara kita Pancasila itu luar biasa. Benar. Pancasila, sangat luar biasa. Satu ketuhanan Yang Maha Esa, luar biasa. Jadi pemerintah kalau ditanya, pemerintah mendukung sangat jelas, nomor 1 aja sudah jelas, ketuhanan Yang Maha Esa. Betul? Memberikan kesempatan yang sangat baik kepada kita semua. Iya, tadi seperti yang tadi kita bilang Tuhan Yang Maha Esa toleransi ya. Iya. Dimana ketika seseorang sholat tadi jam Jumat jam 11 sampai jam 1 ya, agama lain pun mereka mengadakan pengembangan untuk mereka masing-masing ya. Dan tadi seperti saya cerita yang sesi 1, keluarga mahasiswa Buddhis dan Moadana, Kristen, Katolik, Buddha, mereka juga sama-sama mengadakan ibadah. Betul. Jadi Gitu. tidak menjadikan ini sebuah beban, malah ini menjadikan sebuah pilihan untuk berkreasi. Pilihan untuk Ini berkreasi. Anda nggak bisa ini memang sudah hakiki. Mari kita coba mencari agenda lain yang sama-sama. Jadi sama-sama senang kok, benar nggak? Benar, Ya, benar. Itu. Oke, baik. Baik Pak pemirsa semua, ya kita sudah melihat bahwa toleransi, moderasi sangat penting. Oleh karena itu, semakin melanjut pasti semakin seru. Tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema pentingnya moderasi dan toleransi dalam beragama part 2. Oke, ya, sungguh luar biasa sekali ya, baik sekali ya tadi Romo Regen ya, kita sudah berbicara banyak mengenai moderat dan toleransi. Kembali kita masuk ke sesi pertanyaan, 2 pertanyaan. Ya, silakan rekan-rekan bagi yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Christine Juliana. Saya ingin bertanya, mengapa sampai saat ini pemerintah belum dapat mengatasi kelompok yang radikal? Oke, ya ini pertanyaan menarik ya. Jadi kan tadi kan kata Romo kan kalau untuk yang radikal kan radikal dan kelompoknya ya. Nah, kita kan serahkan ke pemerintah. Tapi bahkan pemerintah pun belum terlalu bisa mengatasi kelompok yang radikal. Memang pelan ada, tindakannya ada, tapi enggak semuanya bisa. Ya, bagaimana menurut pendapatan Romo? Silakan. Kalau saya melihat sih sebenarnya ada kemajuan ya dari pemerintah untuk menghadapi kelompok radikal ini. Yang pasti mereka sudah punya usaha yang baik melalui jaringan-jaringan organisasi di bawahnya juga dari pemerintah untuk menumpas ya kelompok-kelompok radikal ini. Kalau sudah radikal ya ceritanya tumpas, benar. Nah, tapi juga edukasi dari ground tadi yang dari bawah seperti yang tadi kita edukasi kembali lewat jalur pendidikan, kemudian edukasi lagi lewat jalur agama. Kita adakan sosialisasi untuk penyuluh agamanya, untuk para pembabar agamanya, kemudian para guru agamanya. Itu sehingga mereka bisa lebih memahami cara moderasi yang baik, cara belajar agama yang baik. Itu kalau radikalnya di bidang agama ya. Karena radikal ini kan ada saja yang hal-hal di belakangnya. Benar? Kita harus lihat ini dari manusianya. Nah, tiga racun tadi, di mana masih ada kebodohan dari diri ini, kemudian di mana masih ada kebencian dan keserakahan di dalam diri dia, itu yang dibangkitkan oleh sebuah sistem. Makanya yang dapatlah kelompok radikal, ada yang membangkitkan pikiran-pikiran itu dan tetap mengisi pikiran itu di dalam mereka. Ya, kalau kita sebagai manusia ya kasihan. Kita patut untuk lebih empati kepada mereka karena mereka belum ngerti. Kalau mereka ngerti pun mereka nggak mau lakukan itu. Mereka menambah karma buruk. Benar? Benar. Bukannya menumpas karma buruk malah nambah, betul? Benar. Bukan nambahi karma baik malah ngurangin, benar nggak? Padahal kita mau bahagia dan damai. Betul, mau bahagia dan damai. Ya, jadi hal-hal itu. Jadi kita di sini ya balik ke diri kita yang bereskan. Kemudian radikalisme ini saya yakin pemerintah sudah bekerja dengan baik, tapi memang mereka ini didukung oleh hal-hal yang ada di luar. Di atas kita masih ada negara. Di atas negara masih ada negara-negara lain. Betul? Masih ada keinginan-keinginan lain dari tiap negara. Tiap negara mau maju. Ada yang maju dengan cara yang bijak, tapi ada yang maju dengan cara yang tak bijak. Kalau bisa negara ini hancur. Negara ini hancur. Saya pernah nonton film, wah ini film pula ya. Satu film mengenai orang-orang yang eksodus ke Vietnam pada saat Vietnam atau Kamboja. Pada saat itu kan masih negaranya rawan ya. Kan dan dia membuat bisnis di sana. Jadi orang-orang mafia lah bisnis dia. Jadi ada dengar kata-kata, kenapa mau bisnis di sini? Iya, bisnis paling enak itu di negara yang bergejolak. Benar. Pemerintahnya sibuk ngurusin negara dia, maka dia tidak akan konsentrasi dia ke bidang yang hal-hal lain akan lebih sedikit. Berkurang. Jadi dia lebih leluasa mengejar bisnis yang kurang baik dari mereka. Itu yang mereka mau. Oh, benar. Jadi radikal timbul karena keinginan untuk mengguncang negara, keinginan untuk membuat sesuatu sehingga konsentrasi pemerintah ke sana, maka hal-hal lain tidak diawasi oleh pemerintah. Bukan pemerintah yang salah, tapi memang sengaja diperbanyak. Oh, berarti ada konflik kepentingan dengan kepentingan pribadi. Betul. Kemampuan pemerintah 10, tapi tujuhnya udah urusi konflik. Akibatnya 3, nggak kuat. Makanya pemerintah berbagi nih. Terlihat sepertinya pemerintah lamban. Enggak, dia berbagi. Ekonomi penting juga. Pendidikan penting juga. Ekonomi, kalau devisa, ngurusi pariwisata. Betul. Ya. Kalau ngurusi ini aja pembangunan nggak ini gawat. Makanya pemerintah berbagi, itu penting. Jadi kenapa dibilang kelihatan lambat? Enggak, saya pikir ada. Buktinya pembangunan berjalan lancar, betul? Adik-adik merasakan itu sekarang dong. Sekarang
adik-adik lebih bahagia. Setuju ya? Apa namanya, media-media lebih mudah diakses oleh adik-adik. Setuju ya? Mau kemana saja mudah. Setuju? Maka peran pemerintah untuk mengatasi ini sudah sangat baik. Betul? Dan pemerintah memang melakukan dengan trik-trik yang baik kok, pintar dia. Dan pemerintah menurut mungkin yang Romo bilang benar ya. Jadi pemerintah nih sebenarnya sudah mencegah dan mengatasi. Mungkin saya melihat pemerintah lebih ke langkah mencegah. Contoh, Ya, betul, kita nggak mencegah. usah jauh-jauh. Yang paling bahaya itu adalah berita hoax ya. Berita hoax. Karena hoax itu sangat membuat menjadi sangat radikal. Jadi pemerintah tahu ini dan dia meng-cut itu terlebih dahulu berita-berita Betul, hoax betul, itu. betul. Berita hoax kan banyak. Ada berita hoax yang dari minor sampai yang paling besar. Yang paling contoh kita tahu misalnya seperti yang paling baru itu yang pernah muncul seperti ini. Katanya kita setelah makan udang nggak boleh minum apa gitu, katanya di sekujur tubuh bisa keluar darah. Itu kan hoax berita kayak gitu tuh. Ada lagi abis makan semangka gak boleh makan ini, itu berita yang sudah tersebar kemana-mana Iya, kayak iya, gitu tuh. betul. Nah itu dan kebanyakan orang-orang tua yang cuman copy paste, mereka tidak mencari kebenarannya. Nah itu yang sudah banyak di cut, dipotong oleh pemerintah ya melalui hal itu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah mulai membatasi pergerakan-pergerakan mereka yang radikal ini. Banyak situs-situs yang diblok, banyak yang ini dibatasin dan sebagainya. Dan kita juga sudah merasakan pembangunan ya. Kita dari Palembang ke Jakarta cukup naik tol langsung sampai Iya, kayak gitu. Sebenarnya banyak hal, cuma mungkin kita tidak menyadarinya aja. Jadi sadari bahwa itu dilakukan harus bertahap. Dari proses pencegahan juga mengobati kan nggak langsung sembuh dong. Dokter ngobatin langsung sembuh nggak? Nggak. Dokter coba lihat, yang dia akan kasih obat-obat yang ringan dulu. Setelah obat ringan, dia akan lihat perkembangan kalian. Apakah kalian bisa sembuh atau tidak? Kalau tidak, datanglah lagi 3 hari lagi. Dia akan kasih lagi untuk penambahnya. Betul? Karena itu proses untuk menyembuhkan itu tidak mudah. Harus dipelajari. Dan nanti juga dipesankan oleh dokter, kamu harus gini ya. Nah itu pencegahannya tadi. Nambah pencegahannya, lari dong, olahraga dong, bener nggak? Hal-hal itu yang tadi dilakukan. Nah pemerintah tuh melakukan dari segala aspek. Nggak mungkin sibuk berobat aja, duitnya dari mana, bener nggak? Nah hal-hal itu yang dilakukan, makanya mereka membagi tim untuk bekerja. Percayakan sama pemerintah, saya yakin pemerintah berjalan dengan baik. Betul ya? Benar ya, karena pemerintah sudah ada dampak aksinya melalui guru-guru agama Buddha dan pembimas kayak gitu. Iya, betul mereka ya? lakukan Iya. itu kok. Saya lihat. Oke, ya baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Jilian. Saya ingin bertanya, jadi langkah apa yang sebaiknya kita lakukan bersama agar rasa toleransi itu semakin meningkat? Oke, Romo ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi langkah apa yang dilakukan supaya toleransi semakin meningkat? Berarti bersama nih di sini ada pemerintah, di sini ada keluarga, di sini ada masyarakat, di sini ada peran guru agama Buddha, semuanya berarti ya. Ya silakan, bagaimana Romo? Pertama ya, lakukan itu di keluarga, antar saudara. Kemudian setelah kita dari keluarga, kita bisa baru ke lingkungan kita. Benar ya? Ke lingkungan kita. Dan rasakan itu juga sebagai keluarga kita. Betul? Setelah di lingkungan kita ya melebar lagi ke area-area yang kita hadapi. Antar negara, kemudian di aktivitas-aktivitas kita. Lakukan itu dengan baik. Ya, pelajari nilai-nilai yang baik dalam bermoderasi, betul? Dan pastinya kita udah tahu prinsip moderasi tadi kan adil dan berimbang. Tidak lebih, tidak kurang, betul? Jangan memaksakan kehendak kita. Jalankan dengan cara baik. Dan juga beri ruang pada teman-teman kita. Rasanya sih dengan cara itu prinsip-prinsip yang ringan, toleransi akan berjalan. Untuk case-case yang besar, ada yang akan melaksanakannya. Kita lakukan itu dari bawah, aspek bawah, dan hasilnya akan sangat baik pastinya. Berarti semuanya berjalan ya, aspek bawah, menengah, dan atas ya. Betul, gitu. betul. Oke, baik. Harmonislah dalam keluarga, harmonislah dalam bermasyarakat, betul? Harmonislah dalam bernegara, berbangsa dan bernegara, harmonislah dengan alam. Setuju ya? Ya mantap Iya, sekali ini. setuju. Ya. Perlu dikasih aplaus dulu ini. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Romo Regan. Apakah sudah jelas? Ya, oke. Tadi Romo berkata bahwa kita akan lebih baik kita toleransi dan keluarga dulu ya. Nah, pertanyaan gini, apa yang sebaiknya diajarkan keluarga ini mengenai toleransi? Silakan Romo. Sebenarnya bukan pengajaran ya.
Jadi Pendidikan rasa mungkin. memiliki itu jelas ya. Jadi gini, ini bukan di ajaran Buddha tapi di ajaran papa saya ini Pak nih. Ya. Ayah saya selalu mengibaratkan saudara itu seperti jari kita. Jari kita tuh enggak ada yang sama. Benar? Jari kita nggak ada yang sama. Ada yang bulat, ada yang bulat. Kemudian ada yang langsing, ada yang panjang dan lain-lain, betul? Dan jari kita berdiri sendiri, betul? Ketika salah satu jari bekerja, apa yang dilakukan jari yang lain? Standby ya? Atau enggak? Standby, betul? Ketika kita mencet touch, yang lain nggak ganggu, betul? Betul? Ketika kita jempol, yang lain tetap, benar nggak logikanya? Saling mendukung. Malah kalau kita lakukan sesuatu biasanya, misalnya jempol bekerja kadang-kadang ini jadi tumpuan, betul? Jadi tumpuan, saling membantu, Melengkapi. betul? Ada nggak jempol yang ngerasa kelingking selalu yang dipakai? Enggak ya, benar nggak? Enggak ya. Justru dia senang, benar? Benar. Dan bagaimana kalau sekelingking sedang sakit? Apa yang terjadi? Semua bagian tubuh merasakannya, benar? Nah itu adalah proses moderasi di dalam. Proses moderasi dalam keluarga, toleransi dalam keluarga, di mana ini saling jaga. Ketika ini bermasalah, apa yang terjadi? Nggak bisa kerja. Yang lain bekerja untuk membantu dia. Setuju ya? Benar kan? Ketika jempol punya masalah, yang lain bantu angkat. Betul? Nah inilah proses yang bisa dipelajari dalam keluarga. Betul? Saling mendukung, saling mengedukasi, saling menguatkan. Betul? Itu yang dalam keluarga. Ya, perkuat amal kebajikan tetap, lakukan hal baik. Orang tua memberi contoh. Benar? Orang tua memberi contoh. Jadi dari ucapan, dari perilaku, dari kata-kata, kemudian dicontohilah oleh anak-anak dan lain-lain juga. Nah, itu yang harus dilakukan. Ingat prinsip tadi. Saling menjaga. Betul? Tidak menyakiti satu sama lain. Saling mendukung, saling menguatkan. Ketika satu butuh, yang lain bisa bantu. Benar? Ini yang nilai-nilai yang baik. Luar biasa ya. Siap. Oke, Romo ya. Tadi kan Romo bilang kita saling mendukung Romo ya. Jadi apa namanya? Ada di kisah China dulu ya. Ada satu raja namanya Qin Shi Huang kalau pernah dengar. Iya. Dulu namanya Yin Cheng. Nah, di kasus nyatanya bahwa ini saudaranya ini yang bernama Sekyo ini merebut kekuasaan dan berusaha untuk membunuh saudaranya kayak gitu. Nah, tadi kan Romo kan bilang kan bahwa saling mendukung. Nah, bagaimana kebalikannya dari kisah ini jika contoh dari keluarga sendiri orang tuanya mereka yang tidak akur dan saudaranya mereka tidak mendukung dan malah saling berantem dan menjatuhkan. Karena kita tahu bahwa itu ada di dunia nyata. Bahkan raja China pun kayak gitu rupanya kayak gitu saudara kayak gitu. Kita Iya. bilang adik aliasasi juga yang cerita ini. Kita kembali lagi tadi ketiga angka kejahatan tadi, ketiga racun tadi. Ketika tiga racun ini masih ada dalam diri kita, ya berat. Saudara itu ada yang terdekat dan itu tetap dilakukan berat karena tiga racun tadi. Keserakahan, ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin. Sayang ya, kita harusnya belajar dari kerajaan-kerajaan yang sudah lanjut, kerajaan-kerajaan yang besar. Sriwijaya bisa bertahan sampai kurang lebih hampir 600 Masehi, benar nggak? Sampai 600 abad. Luar biasa. Kenapa? Karena dia dikenal dengan kerajaan maritim yang menjalankan toleransi, yang menjalankan moderasi. Rakyatnya happy, dia bisa mempunyai daerah kekuasaan yang begitu besar. Tapi kita dengar cerita Sriwijaya itu baik-baik, bagus-bagus, jalan. Ibadah agama dapat berjalan dengan baik. Bahkan dari China bisa belajar ke sini, ke Sriwijaya sini. Belajar, kenapa? Prinsipnya berjalan. Moderasinya berjalan, nilai-nilainya berjalan. Maka itu, kembali ke keluarga. Artinya tadi kalau cerita tuh, edukasinya belum lengkap. Edukasinya. Nggak berhasil. Hanya berpikir untuk kekuasaan semata, bukan berpikir untuk hal yang baik. Coba jadilah sekali dia ya. sang Buddha yang rela melepaskan semua hal itu, benar nggak? Iya, Karena sang Buddha udah tahu itu hanya duniawi semata. Setuju ya? Setuju. Setuju. Nah itu yang harus dilakukan. Iya, sayang sekali. Karena menurut sejarah China, Qin Shi Huang itu namanya Yin Cheng dulu ya. Dia bersekutu sama adiknya
adiknya tuh bahkan melakukan pemberontakan ke kakaknya sendiri, yaitu. Tapi semua ya gitu ini tuh. kembali itu adalah sebuah sistem. Benar. Mungkin ada ketidakpuasan di sana atau apa. Kembali lagi dengar ini saya bisa cerita itu, tapi dipelajari lagi, dibandingkan, lihatlah datanya, mana tahu ini cerita yang juga dibangun dengan real atau tidak, kita juga tidak tahu. Iya benar. Pelajari, ambil hikmah yang baiknya. Baik. Ya. Oke, Romo, nanti saya akan bertanya pertanyaan lagi mengenai keluarga ya. Tapi para pemirsa tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema pentingnya moderasi dan toleransi dalam beragama. Oke, baik Romo, kalau kita berbicara mengenai keluarga ya, ini jadi saya ada satu case kisah nyata ya. Jadi gini, ini ada 7 kakak beradik ceritanya gitu. Nah kakak beradik ini memang yang sulung, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama ini tidak akur sama anak yang keempat. Nah, musuhan lah kayak gitu. Nah dan waktu itu ibu mereka tuh sakit kayak gitu, muntah-muntah. Jadi anak yang kedua, keempat, kelima, sama yang paling bungsu, mereka ke Jakarta tujuannya nyari obat lah, nyari obat gitu. Nah, tapi anak yang pertama ini nggak tahu mungkin ada rasa iri atau dengki seperti apa ya. Jadi anak yang ketujuh sama keempat ini kan nggak akor, nggak ada akor bisa jalan bareng. Jadi dia carilah informasi. Apakah si bungsu ini berangkat kayak gitu loh ke Jakarta ikut kayak gitu. Jadi sampai ceritanya itu anak yang keduanya sampai merahasiakan kalau dia ikut. Dia bilang karena supaya untuk orang Palembang jauhin balak lah kayak gitu, supaya jangan berantem kayak gitu. Nah sementara mereka pergi ini kan cari obat bukan untuk jalan-jalan. Nah kenapa ini terjadi ya? Maksudnya kayak poinnya di sini adalah kenapa orang tuh bisa iri loh, kenapa orang bisa dengki, kenapa ada orang yang susah lihat orang lain senang lihat orang lain susah, karena ini adalah case nyatanya. Bagaimana menurut pendapat Romo? Kembali ke pembicaraan kita ya tadi tiga racun tadi. Masih adanya rasa keserakahan, kebencian, dan tadi kebodohan, tidak bijaksana dalam menghadapi semua case yang ada dalam keluarganya. Benar kan? Ya tadi kata-kata tadi kalau di awal mungkin ada permasalahan awal yang terjadi di awal-awal dan tidak ditanggulangi, tidak dibuka, tidak diopen, sehingga ini menahun jadilah sebuah case yang besar. Ya, kadang-kadang case itu sangat kecil, tapi karena tidak dikomunikasikan dianggap hal jelek, dikumpulkan itu tadi racun-racun tadi. Nah, harusnya dibawa ke awal. Ternyata cerita itu tidak seperti itu. Ya adik-beradik tadi kembali ke sini, benar nggak? Iya, kembali ke sini tadi itu ceritanya. Tadi mau putu jempol, ternyata putunya gini. Nah, nggak tahu kan, benar nggak? Nah, benar kan? Jadi, wah kamu ngambil kesempatan, benar nggak logikanya? Padahal tadi jempolnya tuh ada tanda bekas tinta, nggak enak kalau gini, makanya putunya gini. Nah itu, jadi ada hal yang harusnya diperjelas. Yuk kita gali bersama. Kalau ada masalah, jangan kamu juga, kita juga yang punya masalah itu jadi apa? Ikut. Nah, jadi kalau kita nanti kita cari tahu dulu apinya kayak gitu ya. Kata orang itu kalau lagi panas minum es, benar nggak? Untuk mendinginkan suasana. Setelah itu baru kita ngobrol baik-baik, betul? Benar nggak? Jadi kita ngobrol baik-baik, selesaikan. Nah, mungkin keluarga ini prosesnya telah menahun, prosesnya telah lama. Benar. Jadi butuh waktu untuk bertemu, berkomunikasi dengan baik sehingga cair, tapi jangan harap itu cepat. Jadi ingat, orang ini sudah memupuk lama mau cepet, nggak bisa. Benar. Step by step, gali. Oke? Itu. Dan pesan saya di keluarga, ya mulai dari dini lah ya, apalagi keluarga muda ya, mulailah aktivitas dengan baik. Sapa pagi, kemudian sapa hangat di pagi, rasa syukur kangen semuanya kan. Itu aja. Lakukan dengan baik. Oke, luar biasa. Jadi closing statement yang luar biasa ya Romo ya, bahwa
pentingnya dari keluarga kecil terlebih dahulu, pentingnya komunikasi, saling sapa, saling tegur, pasti membuat keluarga menjadi lebih baik pemirsa. Kami segenap kru kerabat kerja undur diri dan sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya. Nama budaya. Ya, terima kasih Romo atas waktunya. Terima kasih Singgi. Semoga sehat bahagia selalu. Dan teman-teman juga terima kasih. Semoga.